time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Hai, perkenalkan nama saya Hilwa Kurniasa. NIM saya 0510111786 dari Universitas Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Jadi ini saya mau membuat tugas kedua dari mata kuliah administrasi perkantoran, yaitu video tentang dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Jadi efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan itu berdampak pada positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Ya, pengelolaan anggaran itu harus efisiensi, akuntabel, dan transparan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Namun, dampak negatifnya adalah potensi penurunan kualitas pendidikan, pengangguran, akses pendidikan, dan bahkan pemecatan guru honorer. Saya akan menjelaskan dampak positif maupun dampak negatif. Jadi, saya akan menjelaskan secara satu persatu. 1. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Efisiensi anggaran mendorong pengawasan yang lebih ketat dan transparan dalam penggunaan dana pendidikan, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik. Kedua, penggunaan dana yang lebih optimal. Dengan efisiensi anggaran, dana pendidikan dapat dialokasikan ke program-program yang lebih efektif dan berdampak, misalnya pada peningkatan kualitas guru, infrastruktur sekolah, ataupun beasiswa murid. Ketiga, penguatan kualitas pendidikan. Efisiensi anggaran dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik, dan memperluas akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Dan sekarang saya akan menjelaskan dampak negatif efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan. Dampak negatifnya: 1. Potensi penurunan Dampak negatifnya: 1. Potensi penurunan kualitas pendidikan. Pemangkasan anggaran dapat berdampak pada penurunan kualitas guru, fasilitas pendidikan, dan akses pada sumber belajar yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kedua, pengurangan akses pendidikan. Efisiensi anggaran dapat mengurangi kuota beasiswa, pemotongan besaran bantuan, atau bahkan penghapusan program pendukung seperti bantuan biaya hidup bagi penerima beasiswa, sehingga mengurangi akses pendidikan bagi sebagian masyarakat. Ketiga, pemecatan guru honorer. Ya, pemecatan guru honorer ini sangat tidak kayak oke, iklan. Saya akan menjelaskan pemecatan guru honorer. Pemangkasan anggaran dapat menyebabkan pemecatan guru honorer secara massal yang berdampak pada kualitas pengajaran dan penanganan murid di sekolah. Kenapa pemangkasan anggaran dapat menyebabkan pemecatan guru honorer secara massal? Ya, karena pemotongan biaya seluruhan yang secara massal ini akan mengakibatkan pemecatan guru honorer karena kekurangannya biaya dan juga kesenjangan pendidikan. Pemangkasan anggaran dapat memperburuk kesenjangan pendidikan antar daerah, karena daerah yang lebih terpencil dan kurang berkembang mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, seperti kekurangan fasilitas jalan, transportasi, maupun yang lain-lain, dan potensi terganggunya program strategis. Efisiensi anggaran yang tidak dapat
mengganggu program-program strategis yang penting bagi pengembangan pendidikan, seperti beasiswa afirmasi pendidikan tingkat tinggi atau yang disebut ADIK. Jadi, saya akan menyimpulkan kesimpulan dampak efisiensi anggaran pendidikan dalam dampak positif dan negatif, yaitu efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penggunaan dana yang lebih efisiensi. Namun, pemangkasan anggaran yang tidak dapat dan tidak tepat berdampak negatif pada kualitas pendidikan, akses pendidikan, dan kesejahteraan tentang pendidik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak positif dan dampak negatif dari efisiensi anggaran serta memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan program-program strategis dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Jadi, sekian video saya dari tugas 2 ini di mata kuliah Administrasi Perkantoran. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.